Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah bentuk akar atau bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti apa bentuk akar atau bilangan berpangkat pecahan? Perhatikan tayangan berikut. Bentuk akar bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Contoh misalkan, eh, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4, ya. Selama ini mungkin bentuk akar ini yang kita kenal, yang kita tahu bahwa akar itu angka di sini tidak pernah ditulis. Nah, secara umum jika angka ini tidak ditulis berarti adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jadi kalau seperti ini membacanya adalah akar pangkat 3, dari 5 pangkat 4. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 5 pangkat 4 per 3. 4 itu dari pangkatnya 5 di sini, 3 itu akar pangkatnya. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Selama ini yang sering kita jumpai adalah bentuk seperti ini, akar 7. Nah, akar 7 ini sebetulnya ada angka di sininya, yaitu 2, atau disebut dengan akar kuadrat. Nah, akar 7 ini bisa kita tulis menjadi 7 pangkat 1 per 2. 1 itu karena 7-nya di sini pangkat 1, 2 itu diperoleh dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan jika ada akar pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M, bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat M dibagi dengan N. Operasi bentuk akar. Kita bahas mengenai bagaimana menjumlahkan dan pengurangan bentuk akar. Contoh misalkan 10 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5. 10 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5. Nah, perhatikan ini bisa kita sederhanakan dengan catatan bilangan pokok yang di dalam akar ini. Yang di dalam akar ini sama nilainya, yaitu 5, ini 5. Kalau sama seperti ini, bisa kita sederhanakan menjadi akar 5-nya kita keluarkan, dalam kurung 10 ditambah 3. 10 itu dari sini, 3 dari sini, sehingga 10 ditambah 3 kali akar 5 adalah 13 akar 5. Sekarang bagaimana jika bentuknya pengurangan? Perhatikan, 12 akar 3 dikurang 8 akar 3. Ya, sama karena di sini yang di dalam akar nilainya sama akar 3 dua-duanya, bisa kita sederhanakan menjadi dalam kurung 12 dikurang 8, ya, 12 kurang 8 kalikan akar 3. Sehingga 12 dikurang 8 itu adalah 4. Dikalikan akar 3 menjadi 4 akar 3. Nah, maka bisa kita simpulkan dari dua contoh di atas, jika ada A akar C plus minus B akar C, ya, sama dengan dalam kurung A plus minus B akar C. Kita lanjutkan. Perkalian bentuk akar. Pada prinsip yang sama, perkalian bentuk akar dengan penyederhanaan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang perhatikan contoh di bawah ini dulu. Akar 2.
Nah, akar 2 karena nilai akar 2 ini, tidak ada bilangan bulat, ini merupakan bentuk yang paling sederhana, sudah sederhana. Namun, akar 2 itu nilainya ada 2, yaitu plus akar 2 dan negatif akar 2. Kenapa ada plus, ada min? Nanti penjelasannya lihat contoh di bawah berikutnya. Contoh berikutnya, akar 5. Nah, akar 5 ini jika disederhanakan menjadi plus minus akar 5. Tetap akar 5 karena nilai akar 5 tidak ada bilangan bulatnya. Ini adalah plus minus akar 5. Contoh berikutnya, akar 4. Nah, akar 4 saya yakin semua udah tahu bahwa akar 4 adalah 2. Nah, sehingga akar 4 itu nilainya adalah plus minus 2. Plus 2 artinya nanti jika plus 2 kali plus 2 adalah 4. Negatif 2, negatif 2 dan kalikan negatif 2 hasilnya adalah 4. Maka itulah kenapa nilai akar itu selalu plus minus seperti ini. Contoh berikutnya, akar 8 dan akar 125. Ini belum sederhana. Kenapa? Nah, nanti kita uraikan di bawah ini, jadi bisa disederhanakan. Akar 8. Akar 8 itu bisa dibuat perkalian dua bilangan, yaitu 4 kali 2. Nah, sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 sendiri adalah 2. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2. Berikutnya, akar 125 ya. Akar 125 ini bisa kita pecah menjadi perkalian 25 kali 5. Jadi akar 25 kali 5 sama dengan akar 25 dikalikan akar 5. Akar 25 sendiri adalah 5, sehingga bisa disederhanakan menjadi 5 akar 5. Maka bisa kita simpulkan dari uraian di atas, jika akar A kali B itu bisa dipecah menjadi akar A dikalikan akar B. Pembagian bentuk akar pada prinsipnya sama dengan bentuk perkalian. Contohnya misalkan akar 32 dibagi dengan akar 8. Nah, akar 32 ini bisa dipecah menjadi akar 4 kali akar 8. Kenapa bisa dipecah 4 dan 8 tidak 16 dan 2? Supaya nanti 8-nya ini, 8-nya bisa disederhanakan dengan 8 di bawahnya. Ya, sehingga bisa dicoret 8 ini dengan 8 ini. 8 dibagi akar 8 bagi akar 8 adalah 1, sehingga hasilnya adalah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Atau dengan cara lain, akar 32 dibagi akar 8 itu sama dengan akar langsung 32 dibagi 8. 32 bagi 8 sendiri adalah 4. Akar 4 adalah 2. Maka bisa kita simpulkan akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi dengan B. Yang terakhir, notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini sering kita jumpai dalam pelajaran IPA, khususnya fisika. Ya, penulisan angka yang besar ini kadang menyulitkan kita semua. Maka dibuatlah namanya bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi contohnya misalkan 9.500.000. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku menjadi 9,5 kali 1 juta. 1 juta itu bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 6 ya. Sehingga 9.500.000 itu jika ditulis dalam bentuk baku itu sama dengan 9,5 kali 10 pangkat 6. Contoh kedua, 1.350.000.000 ya. Itu bisa kita tulis 1,35 kali 1 miliar. 1 miliar sendiri adalah 10 pangkat 9. Maka bentuk bakunya adalah 1,35 kali 10 pangkat 9.
Yang perlu diperhatikan adalah penulisan angka yang di depan ini adalah nilainya dari 1 sampai 10. Contoh ketiga, jika desimal seperti ini, 0,000067. Nah, bisa kita tuliskan depannya tetap seperti ini, 6,7. Belakangnya dikalikan 10 pangkat. Nah, perhatikan, karena di sini bentuknya nilainya angkanya lebih kecil dari 1, maka pangkatnya di sini min 6. Dari mana min 6? Min 6 itu lebih sederhananya begini, 6,7 dikalikan, 6,7 per 1 juta. 1 juta itu adalah 10 pangkat 6. Karena dibagi, maka kalau dibuat perkalian, pangkatnya jadi negatif. Nah, seperti pada pembahasan sifat yang pelajaran yang pada pokok bahasan yang pertama, atau cara yang lebih mudah, tinggal kita hitung aja komanya ini mundur berapa langkah. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi makanya di sini 10 pangkat min 6. Jadi penulisan notasi ilmiah bentuk baku adalah A kali 10 pangkat N dengan nilai A itu dari 1 sampai 10 dan N adalah bilangan bulat. Bagaimana anak? Saya yakin paham ya. Nanti jika ada kesulitan nanti bisa ditanyakan melalui Google Class supaya nanti anak-anak lebih paham lagi. Latihan soal nanti bisa dicoba di Google Classroom ya. Tetap semangat, senantiasa jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.